Saudaraku, kita akan membahas sore hari ini, kita akan menjawab pertanyaan. Dan pertanyaan ini sempat mengusik saya, dan kemudian saya mencoba menggali. Kenapa Yesus disalib, bukan dirajam? Padahal di perjanjian baru ada cerita di mana seseorang yang dianggap menista agama, menghujat, ternyata dirajam. Dia adalah Stefanus. Stefanus dianggap menghujat, Stefanus dianggap penista agama. Dan secara spontan tanpa pengadilan saat itu juga Stefanus dirajam. Pertanyaannya adalah, kenapa Yesus disalib? Kok Yesus enggak dirajam? Ini menarik. Iya. Katakan kanan kirimu, ini menarik. Bilang saudaraku, haleluya, puji Tuhan ya. Jadi ini khotbah ini seperti orang ganteng dan wanita cantik. Apa? Menarik. Haleluya, puji Tuhan. Next yang berikutnya. Bapak Ibu Saudaraku, perlu waktu yang khusus dan cukup panjang kalau kita ingin membahas tentang hukuman rajam secara detail di Alkitab. Saya nggak akan bahas hukuman rajam secara detail di Alkitab. Tapi kalau kita mau belajar sejarahnya, awalnya bagaimana, kemudian alasannya, kenapa seseorang itu dirajam, alasannya apa, itu ada di Alkitab. Kemudian aturannya, bagaimana cara seseorang itu dirajam. Jadi dirajam adalah dilempari dengan batu sampai mati. Jadi ada sejarahnya, ada alasannya, ada aturannya, ada objeknya. Nah, minggu lalu kita sudah lihat satu ayat bahwa ketika seekor kerbau menanduk seorang hamba, hampir kebalik saudaraku ya. Ya, seorang kerbau dan seekor hamba. Oh, salah saudaraku ya, hampir kebalik. Ketika seekor kerbau menanduk seorang hamba, maka kerbau itu, lembu itu harus dilempari dengan batu. Jadi objeknya bisa manusia, bisa binatang. Oke? Dilempari sampai mati. Saya pikir-pikir kok ya enggak dibeleh aja lebih gampang gitu saudaraku ya. Kenapa harus dilempari sampai mati? Matinya jur kapan saudaraku, begitu kan? Jadi bayangkan kita beleh ayam, ayamnya kita matikan dengan cara dilempari batu. Nah gitu saudaraku, betapa repotnya. Siapa saja yang pernah mengalaminya? Kasus di perjanjian lama ada, kasus di perjanjian baru ada. Tapi kita nggak akan bahas itu. Karena perlu waktu yang cukup panjang dan khusus kalau kita ingin bahas khusus tentang hukuman rajam. Next. To the point saja, fakta yang pertama di perjanjian baru ada seorang diaken. Namanya Stefanus. Dia dirajam karena dianggap menghujat. Dia dilempari dengan batu karena dia dianggap penista agama. Kita baca ayatnya berikutnya. Next. Kisah Rasul pasal 6 ayat 11 sampai 13. Saya baca, Bapak Ibu simak saja. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Jadi rupanya yang bisa dirajam itu ketika seseorang itu menghina, menghujat, menista Tuhan dan hambanya. Karena Stefanus ini dipersalahkan dengan tuduhan dia menghujat Allah dan Musa. Gitu ya. Musa adalah nabi dari orang Israel. Jadi perajaman itu bisa dilakukan oleh orang Yahudi ketika seseorang dianggap menghujat Tuhan, dan bukan hanya Tuhan, tapi nabinya. Mereka marah, ayat 12. Dengan jalan demikian, mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak, serta tua-tua dan ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu dan berkata, orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Jadi rupanya seseorang juga bisa dirajam ketika dia
menghina, dianggap menista tempat kudus dan hukum Taurat. Jadi rupanya ada 4 alasan kenapa orang itu bisa dirajam. Yang pertama, menghina Tuhan, dianggap menghina Tuhan. Yang kedua, dianggap menghina nabi. Yang ketiga, dianggap menghina tempat kudus. Tempat juga bisa jadi masalah. Yang keempat, dianggap menghina kitab. Jadi 4 hal yang membuat seseorang bisa dihukum rajam di masa lampau, di masa gereja mula-mula. Kita lanjutkan Kisah pasal 7. Jadi kita dengan cepat saja lompat pasal berikutnya. Kisah 7 ayat 58. Mereka menyeret dia, Stefanus, keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Jadi Saulus adalah dalang di balik kekacauan teror terhadap gereja mula-mula. Jadi Saulus adalah teroris yang dicatat di dalam Alkitab karena dia menghancurkan pengikut Yesus. Bahkan dia ada di balik kematian Stefanus. 59. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Jadi jelas, Stefanus dianggap menghina Allah, nabi, tempat kudus, dan juga kitab, hukum Taurat. Oke? Dan kemudian dilempari dengan batu, dia meninggal dalam posisi mengampuni. Katakan sama-sama, Stefanus meninggal dalam posisi mengampuni. 1, 2, 3. Bilang sama sebelah, jangan sampai kamu mati dalam keadaan dendam. Bilang saudaraku, bilang. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Jadi pelajarannya adalah Stefanus mati dalam posisi mengampuni. Mengampuni, Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Padahal jelas mereka melakukan sebuah tindakan yang keji, sadis. Tapi Stefanus mengampuni seperti Yesus mati dalam keadaan mengampuni musuh-musuhnya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, pastikan kita hidup dalam pengampunan, mengampuni orang lain, mengampuni orang yang menyakiti kita, mengampuni orang yang jelei, mengampuni orang yang resik, mengampuni orang yang sangat menjengkelkan dalam hidup kita. Jangan sampai kita mati dalam situasi kita masih menyimpan dendam. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Oke, lanjut yang berikutnya. Oke. Yang masih ada di sini bersama-sama dengan saya katakan amin. Oke, lanjut. Fakta yang kedua. Ternyata hal yang sama terjadi kepada Yesus. Yesus disalib karena dianggap menghujat. Saudaraku, ya, pelajarannya adalah dianggap. Jadi Yesus dianggap menghujat. Sebenarnya tidak kan? Tapi dianggap menghujat. Artinya pelajarannya adalah dipersalahkan belum tentu salah. Yuk katakan sama-sama, dipersalahkan belum tentu salah. Bilang saudaraku, ya. Oke ya. Jadi kita nggak boleh terintimidasi. Karena Yesus dianggap salah, bahkan dia harus menanggung resiko ketika dia dianggap salah, dia mati karena dianggap salah. Padahal minggu lalu kita sudah lihat, Yudas berkata, Yesus orang benar. Aku berdosa, loh Yudas bilang aku berdosa loh. Jadi jangan pernah bilang Yudas pahlawan ya, karena dia bilang aku berdosa. Yudas bilang, minggu lalu kita lihat sudah. Ya, aku berdosa, Yudas bilang Yesus benar. Pontius Pilatus bilang Yesus benar. Kemudian perwira Romawi berkata bahwa Yesus adalah orang benar. Yesus dipersalahkan, dianggap bersalah, tapi Yesus benar, dianggap menghujat, tapi disalib. Jadi pertanyaannya, klik satu kali lagi. Yesus dan Stefanus ini sama-sama menghujat. Tetapi kenapa Yesus disalib bukan dirajam?
Kenapa Stefanus dirajam dan Yesus disalib? Nah, kita nggak akan bahas Stefanusnya, saudaraku. Tapi kita akan lebih menjawab kenapa Yesus disalib bukan dirajam. Ini menarik, saudaraku. Ini menarik, ya. Sama-sama penghujat, tapi hukumannya beda. Kenapa Yesus disalib bukan dirajam? Next. Oke. Faktanya sebelum kita jawab, faktanya adalah Yesus pernah akan dirajam di Nazaret. Jadi ini muncul di Lukas 4. Baru saja dia tampil melayani. Ini masih jauh dari salib. Ini masih jauh dari Yerusalem. Ini awal pelayanan Yesus. Jadi mungkin ini terjadi di tahun pertama. Karena setelah dia tampil, dibaptis penuh Roh Kudus, tampil di muka umum, dia segera mengunjungi kota kelahirannya. Dia segera mengunjungi Nazaret, dia khotbah. Dan di Nazaret orang-orang marah. Lukas 4:28. Mendengar itu, sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Ternyata di rumah ibadat bisa terjadi kemarahan. Nah, ini pelajaran yang berikutnya. Ya, jangan sampai kita marah di rumah ibadat. Rupanya, saudaraku, orang itu bisa marah ketika dengar kebenaran disampaikan. Senggol dong sebelahmu, katakan jangan marah ketika dengar firman. Bilang saudaraku, bilang saudaraku, ya, haleluya. Tapi ini di Nazaret, iya, nggak ada di sini. Yang setuju katakan amin, saudaraku, ya, haleluya. Mendengar itu sangat marahlah semua orang di rumah ibadat itu. Rupanya bisa marah loh di rumah ibadat, ya. Ayat 29. Mereka bangun, orang-orang Nazaret bangun, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Biasanya Bapak Ibu, saudaraku, ini bisa terjadi ketika seseorang itu dianggap bersalah, ketika seseorang itu dianggap menista agama, mereka bisa mendorong seseorang dari atas tebing masuk jurang, tapi kemudian digulingkan batu yang besar. Dan itu termasuk hukuman rajam. Jadi rajam bukan hanya dilempari dengan batu, tapi rajam bisa terjadi seperti ini. Seseorang didorong dari tebing, kemudian jatuh ke jurang, dan dari atas rame-rame dibroke batu besar, piek. Jadi orang penyet. Haleluya, puji Tuhan, ya. Jadi bukan ayam penyet, Pak Indra, ya, haleluya. Ini jadi orang penyet, sadis, kejam, tapi itulah yang terjadi di masa itu. Jadi sebenarnya skenarionya waktu itu Tuhan Yesus sudah hampir mau dirajam oleh orang sekampungnya. Orang-orang di tempat kelahiran, di tempat dia dibesarkan, bukan kelahirannya, di tempat dia dibesarkan. Makanya dia berkata seorang nabi dihormati di luar, tapi tidak dihormati di rumahnya sendiri. Dia berkata seperti itu. Kenapa Yesus bisa lolos? Kenapa Yesus bisa luput? Kenapa Yesus, kan gampang ini orang banyak saudaraku. Berapa susah mendorong satu orang, orang banyak ini satu orang dan kawan-kawan saudaraku. Regutukan, ya, mainnya rame-rame. Tapi dalam mujizat Tuhan, dalam pertolongan Bapa, dia bisa berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Caranya bagaimana? Nanti tanya Yesus. Yesus gimana sih caranya? Waktu di Nazaret engkau didorong-dorong, sudah di pinggir jurang mungkin, tapi mungkin murid-muridnya melerai, jangan lagi ribut, mereka lagi berhadapan dengan muridnya, Yesus ngeluyur saudaraku, ya, haleluya, puji Tuhan, ya. Jadi ngungsi itu Alkitabiah, ya, ngungsi itu Alkitabiah, ya. Next yang berikutnya. Ini yang kita pelajari. Kenapa Yesus bisa lolos dari rajam di Nazaret? Kenapa? Dua jawaban. Saat itu belum saatnya mati. Yang kedua, cara itu bukan caranya mati. Katakan sama-sama sama sebelahmu, bilang sama sebelah, nek belum waktunya ya belum mati, bilang saudaraku, ya. Jadi jangan terlalu takut dengan kematian, sebab kalau belum waktunya,
maka seseorang itu enggak akan mati. Yang setuju katakan amin, saudaraku. Jadi ojo sidik-sidik mati. Randi duit mati aku. Tanggal tua mati aku. Diputus cinta mati aku. Kabeh-kabeh mati, saudaraku. Itu baper namanya. Iya. Baru mengalami persoalan kecil mati aku. Flu, saudaraku, flu berat, mati aku, semuanya mati aku. Badminton disemet, mati aku. Nah, gitu ya saudaraku ya. Iya, kalau badminton bukan mati aku, mati kowe, nah, gitu saudara. Nek mati lumayan, badminton mudar, saudaraku. Haleluya. Jadi Bapak Ibu jangan sidik-sidik itu merasa mati. Ini sudah mau didorong, tapi Yesus bisa lolos. Jadi jangan kita mendahului Tuhan. Katakan sama-sama jangan mendahului Tuhan. Bilang saudaraku, haleluya ya. Jadi kalau belum saatnya mau sakit parah, mau ketabrak truk saudaraku, mau, wah apalagi saudaraku ya peristiwa yang tragis saudaraku, mau jatuh dari Monas. Kalau belum waktunya mati ya belum. Saya mungkin di antara kita pernah mengalami satu situasi kritis yang berpikir kita sudah mati. Ada seorang di sini pernah bersaksi saudaraku. Saya sebut aja Bu Yuli. Bu Yuli ini pernah bersaksi ikut ritual pocong. Saudaraku, yang dua gila, yang dua edan, Bu Yuli tetap dua mati, dua gila, Bu Yuli tetap ada hari ini. Iya. Jadi kalau belum waktunya mati itu belum bisa mati saudaraku ya. Dan kalau bukan caranya Tuhan, jadi kita nggak usah tanya, waduh mati kejeblukan, waduh mati kebruan gitu kan. Tuhan bisa pakai cara apapun. Iya. Tuhan bisa pakai cara apapun, bahkan Tuhan kalau mau ditabrak truk hidup, ditabrak sepeda mati, saudaraku bisa aja kan saudara, bisa terjadi seperti itu, gitu. Digigit ular berbisa hidup, digigit nyamuk demam berdarah yang kecil mati, saudaraku bisa aja toh saudaraku, bisa aja. Segala macam cara, kalau belum waktunya dan belum caranya, jangan pernah khawatir. Katakan sama-sama, hidupku di dalam tangan Tuhan. 1, 2, 3. Oke, jadi kembali, Yesus pernah hampir dirajam. Tetapi dia lolos. Kenapa? Karena memang harus salib. Jatahnya itu salib. Lihat kenapa Pak? Ya sekarang kita jawab. Next, yang berikutnya. Ada 4 jawaban. 4 jawaban. Next, yang pertama. Yesus harus disalib bukan dirajam karena harus menggenapi nubuat. Sabar saudaraku ya, pasti nge-lag komputernya, haleluya ya. Yang pertama itu penggenapan nubuat. Katakan sama-sama, salib Yesus sudah dinubuatkan. 1, 2, 3. Oke ya. Jadi kenapa Yesus disalib bukan dirajam? Yang pertama adalah itu menggenapi nubuat. Ada banyak nubuat tentang penyaliban Yesus di Mazmur saudaraku. Ya, ada banyak sekali apa yang terjadi di salib secara detail itu disebutkan dalam kitab Mazmur. Nanti fakta yang keempat akan mengejutkan kita. Saya urutkan sesuai dengan degradasi ketegangannya. Nanti yang keempat saya berdoa supaya itu memukaumu karena itu memukau saya. Fakta yang keempat. Tapi fakta yang pertama, fakta teologis saudaraku, menggenapi nubuat. Mazmur 22 ayat 14 dalam versi bahasa Inggris. Saya baca. Seperti air aku tercurah dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin hancur luluh di dalam dadaku. Bapak Ibu lihat itu ayat yang pertama. Mazmur 22 ayat 14 dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia ayat 15. Seperti air aku tercurah dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Dalam Alkitab bahasa Inggris, tulangnya itu dislokasi. Kenapa dislokasi saudaraku? Karena
dia harus menanggung semua berat tubuhnya. Jadi dia menanggung berat tubuhnya, sementara dia tidak punya kekuatan lagi dengan kakinya. Ingat, ketika dia pikul salib saja, di perjalanan dia sudah jatuh. Artinya tenaganya sudah habis sebenarnya. Apalagi sekarang disalib dan kemudian hanya bertumpu dengan kekuatan paku, sehingga sebenarnya yang terjadi adalah Yesus harus menahan berat tubuhnya dengan tangannya. Kakinya sudah nggak berdaya. Sehingga sebenarnya yang terjadi adalah tulangnya Yesus itu lepas. Sendinya Yesus itu lepas. Alkitab berkata segala tulangku terlepas dari sendinya. Dalam Alkitab bahasa Inggris jelas, versi Net Bible, dislokasi. Tulangnya itu dislokasi. Mengsol saudaraku. Kenapa? Karena dia menanggung berat tubuhnya. Dan kemudian bukan hanya tulangnya yang hancur, hatiku menjadi seperti lilin yang meleleh. Jadi salib Yesus itu salib tubuh dan salib hati, salib perasaan. Iya, tubuhnya hancur, perasaannya hancur. Hancur lulu di dalam dadaku. Lanjut, Mazmur 22. Nanti baca di rumah, sepanjang Mazmur 22 dari ayat 1 sampai terakhir itu namanya Mazmur Mesianik. Artinya dari ayat 1 sampai seterusnya, saya enggak tuliskan semuanya terlalu panjang, itu menggambarkan detail salib. Bayangkan, pemazmur ribuan tahun sebelum salib bisa menuliskan nubuatan tentang salib bahwa akan terjadi seperti itu. Masih pasal 22 ayat 15. Kekuatanku kering seperti beling. Lidahku melekat pada langit-langit mulutku. Kenapa? Haus. Lidahku melekat pada langit-langit mulutku. Kenapa? Dia haus. Bukankah di salib dia berkata, aku haus. Iya. Dalam debu maut kau letakkan aku. Ayat 16. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku. Gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Saya mau tanya, apakah tepat seperti itu? Tepat. Anjing-anjing mengerumuni, ada orang Yahudi yang jahat, ada orang Romawi yang jahat. Dikelilingi oleh orang-orang yang merekayasa kasus dari Yesus. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Apakah Daud ngerti bahwa ribuan tahun kemudian akan terjadi? Penulis Mazmur gak pernah tahu itu. Tapi bagaimana oleh ilham Roh Kudus penulis Mazmur bisa menuliskan bahwa nanti akan terjadi. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Ayat 17. Segala tulangku dapat kuhitung. Mereka menonton, mereka memandangi aku. Ini ayatnya di Perjanjian Baru ada. Saya nggak mau terlalu detail. Setiap ini ayat di Perjanjian Baru ada, mereka memandangnya, ada. Jadi orang yang tergantung, saudaraku, tulang iganya itu pasti kelihatan. Orang yang tergantung lemah, saudaraku, maka tulang iganya itu pasti akan kelihatan. Dan dalam bahasa puisi pemazmur dikatakan, segala tulangku dapat kuhitung. Karena kelihatan, nonjol semua. Udah lemes nih, dehidrasi, kekurangan darah, tidak punya tenaga, dan itulah yang terjadi. Ayat 18 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka. Dan mereka membuang undi atas jubahku. Betul yang terjadi? Betul. Jadi Alkitab gak pernah salah. Ini dituliskan ribuan tahun sebelum peristiwanya terjadi. Jadi kenapa Yesus disalib? Menggenapi nubuat. Nah, hukuman rajam tidak memenuhi unsur-unsur ini. Ngerti ya? Orang kalau dirajam itu tinggal dilempari mati sudah. Nggak ada ditusuk, nggak ada. Nggak ada haus, nggak ada, saudaraku. Dalam kasus Yesus, ini semuanya tepat. Orang dirajam itu sendinya nggak copot, saudaraku. Dan gambarnya tidak hilang, saudaraku. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu, saudaraku, ketika hukuman rajam ditetapkan, maka rajam itu tidak memenuhi unsur ini. Jadi kenapa disalib? Karena memang sudah dinubuatkan. Katakan sama-sama, Alkitab tidak salah. 1, 2, 3. Next yang berikutnya.
Masih ada nubuatan. Mazmur 69 ayat 21, keluar dari Mazmur 22. Bahkan mereka memberi aku makan racun, dan pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Terjadi? Terjadi. Kembali ke Mazmur 22, ayat 1. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Terjadi di kayu salib? Terjadi. Mazmur 34, 21. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Oke, saya jelaskan. Di salib, biasanya untuk mempercepat kematian, tulang ini dipatahkan. Untuk mempercepat kematian, tulangnya dipatahkan. Jadi dua penjahat yang ada di samping Yesus, tulang mereka dipatahkan. Karena belum mati. Sudah mau sore, karena besoknya ini menjelang Sabat, saudaraku, ini menjelang Sabat gitu. Jadi supaya cepat mati, tulang kakinya itu dipatahkan. Tapi ketika orang Romawi ingin mematahkan kaki Yesus, ternyata sudah mati ternyata. Jadi tulang Yesus tidak dipatahkan. Kenapa? Karena Yesus sudah mati. Jadi Mazmur 34 ayat 21 itu terjadi. Tidak ada tulang Yesus yang dipatahkan. Dislokasi tadi bergeser karena dia menahan beban tubuhnya. Tapi dipatahkan itu artinya dipatahkan oleh tentara Romawi. Tidak ada tulang Yesus yang dipatahkan. Apakah hanya pemazmur? Sakaria 12 ayat 10. Yuk kita baca sama-sama. Sakaria 12 ayat 10. 2, 3. Mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Pada akhirnya perwira Romawi dia menikam Yesus dengan tombak. Ya, jadi penikaman juga terjadi. Yesaya 53 ayat 9. Baca sama-sama. 2, 3. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Jadi ketika disalib, dia dikelilingi oleh penjahat-penjahat. Dia mati di antara penjahat-penjahat. Dan Bapak Ibu, ini baru beberapa nubuatan. Masih banyak nubuatan tentang salib Yesus yang kalau kita pelajari akan terlalu panjang. Next. Ini yang terakhir di nomor 1. Bahkan Yesus sendiri menubuatkan cara matinya. Yesus sendiri ngomong sebelum dia disalib. Matius 20, 17, 18, 19. Saya baca. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan. Sekarang kita pergi ke Yerusalem. Dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. 20 ayat 19, baca sama-sama, 2, 3. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah, dan disalibkan. Dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Lihat, Yesus sendiri ngomong, aku akan mati dengan cara disalib. Dan kemudian disesah, dan kemudian disalib. Pada hari yang ketiga bangkit. Tapi keterangan setelah itu, ayat setelah itu, murid-murid tidak ngerti apa yang Yesus katakan. Jangankan murid-murid dengerin Yesus khotbah aja mereka bisa tidak ngerti. Apalagi kalau jemaat tidak ngerti khotbahnya Pak Denny, itu sangat dimaklumi. Tapi jangan membuat itu tidak datang ke gereja. Saya nggak ngerti khotbahnya Pak Denny, jadi makanya saya tidak ke gereja. Itu salah, saudaraku. Ya, tetap harus dengar. Nanti Roh Kudus akan mengingatkanmu satu kali. Yang mengerti katakan amin, saudaraku ya. Oke. Jadi menggenapi nubuat. Kenapa Yesus disalib bukan dirajam? Nubuatannya enggak bilang Yesus dirajam. Nubuatannya bilang Yesus disalib. Jadi artinya ada garis yang ditentukan Tuhan. Pelajarannya adalah, saya percaya dalam setiap kita itu ada garis yang sudah ditetapkan Tuhan. Dan kalau kita ikut jalannya Tuhan, kita akan ikut garis dan langkah-langkahnya Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Haleluya ya. Baik enak, baik enggak enak. Jangan-jangan ketika kita ngalami gak enak, itu sedang dalam garis Tuhan. Memang Tuhan tentukan engkau untuk ngalami gak enak. Yesus harus tetap lewat salib walaupun sudah berdoa. Dengar baik-baik, doa tidak menghilangkan salib. Tapi doa memberikan kekuatan untuk kita menghadapi salib.
Kita pikir kalau kita doa salibnya pergi, enggak. Yesus doa 3 kali di Taman Getsemani, tapi dia tetap disalib. Jadi siapa tahu kesulitan yang sedang kau alami, itu kesulitan jatah. Yang memang Tuhan izinkan untuk nguji hidupmu, sehingga engkau semakin tangguh saudaraku. Jadi kalau ikut agendanya Tuhan, jangan takut. Pada hari ketiga akan ada kebangkitan. Haleluya. Katakan sama-sama, setelah salib ada kebangkitan. 1, 2, 3. Haleluya. Iya, kalau kita menderita tapi penderitaan itu jatah dari Tuhan, jangan takut. Akan ada kemenangan setelah itu. Haleluya. Kita akan lihat minggu lusa, saya akan sampaikan sesuatu yang berbeda lagi sehubungan dengan hal ini. Lanjut yang berikutnya. Yuk. Yang kedua. Yang pertama tadi apa? Menggenapi nubuatan. Yang kedua, salib adalah tanda kutuk, batu sandungan, dan kebodohan. Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. 1 Korintus 1 ayat 23. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Jadi salib lambang apa? Kutuk, batu sandungan, dan kebodohan. Dengan Yesus disalib, musuh Yesus itu punya harapan. Kan salib itu lambang kutuk, jadi orang kalau disalib itu terkutuk lah. Itu orang yang paling jahat, itu sak jahat-jahati penjahat, itu sak salah-salahi wong salah. Gitu saudaraku ya. Dengan disalib, musuh Yesus ingin memperlihatkan bahwa tidak mungkin orang akan percaya lagi kepada orang yang dikutuk Tuhan. Mereka harapannya gitu. Ini dipermalukan, ini dinista, ini dijatuhi hukuman yang paling berat. Sehingga mereka berpikir gerakan pengikut Yesus akan berhenti. Tapi ternyata salah. Kekristenan justru semakin berkembang. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Kekristenan justru semakin bertumbuh. Jadi saudaraku, ayatnya enggak ngomong orang yang dirajam itu terkutuk. Kan Yesus itu mau menanggung kutuk dosa. Ngerti ya? Kutuk dosa itu dia tanggung, makanya dia ambil hukuman yang paling ekstrim. Yang dia harus lewati adalah hukuman yang paling berat. Yaitu salib. Jadi dia sengaja rela menjadi kutuk. Rela menjadi batu sandungan. Sementara untuk orang-orang yang tidak percaya, dia rela menjadi bodoh, saudaraku. Kenapa? Untuk bikin kita pinter. Untuk bikin kita itu cerdas, saudaraku. Musuh-musuh Yesus kecelek, ternyata gerakan Yesus tambah ekstrim, tambah berkembang. Gitu ya. Jadi kenapa dia salib? Karena itu adalah tanda kutuk. Dan Yesus sengaja ambil itu. Tak ambil hukuman yang paling berat. Saudaraku, kalau seorang terdakwa di pengadilan, pasti kalau disuruh milih, dia akan milih hukuman yang paling ringan. Yesus ketika diadili nggak ada pengacaranya, saudaraku. Nggak ada pembelanya. Nggak ada. Semua saksi-saksi memberatkan. Dan Yesus diem aja. Ditanya, bener gak? Yesus diem aja. Bener gak kamu raja orang Yahudi? Kamu yang ngomong bukan saya. Diem aja. Yesus gak pakai pembela. Kenapa? Karena dia siap terima yang paling berat. Dia gak pilih yang paling ringan. Sebab dia sedang mewakili kita. Saya berharap ini membuka paradigma kita, saudaraku. Dia rela ambil yang paling berat. Dia rela ambil yang paling hina. Dia rela ambil yang paling terkutuk, saudaraku. 3. Next. Salib adalah hukuman Romawi. Sementara rajam itu hukuman Yahudi. Jadi ini ada sisi politisnya, saudaraku ya. Orang Yahudi itu nggak mau disalahkan. Kenapa? Karena Yesus itu sebenarnya tidak ditemukan kesalahannya. Ngerti ya? Sehingga orang Yahudi perlu merekayasa dengan perencanaan yang rapi dan memakai tangan Romawi. Dengan Yesus disalib, kesannya yang bunuh Yesus orang Romawi. Jadi kalau Pontius Pilatus cuci tangan, sebenarnya orang Yahudi ya sama.
Pontius Pilatus cuci tangan, aku nggak bersalah ya, aku nggak tanggung jawab ya. Orang Yahudi sama. Dia pakai tangan Romawi, dia nggak mau rajam. Sebab kalau rajam, mereka yang membunuh Yesus. Jadi orang Yahudi ini licik, saudaraku. Dia pakai tangan Romawi. Yesus dianggap tidak saja mengancam otoritas keagamaan, namun otoritas politik juga. Yesus tidak saja menghujat Allah, namun juga mengganggu stabilitas kesatuan bangsa. Jadi kan makanya orang Yahudi waktu mendesak Pontius Pilatus bilang begini, kalau kamu nggak hukum Yesus karena dia raja orang Yahudi, kamu nggak cinta sama kaisar. Nah gitu kan. Jadi dari isu penistaan dibawa kepada isu politik. Saudaraku. Pontius Pilatus, kalau kamu nggak hukum mati dia, salibkan dia. Berani kamu nggak salibkan, berarti kamu mengizinkan raja lain ada di wilayah Palestina. Dan kalau kamu mengizinkan raja lain, Yesus kan mengakui sebagai raja orang Yahudi katanya gitu. Kalau kamu mengizinkan raja lain, maka kamu tidak hormat kepada kaisar. Terpaksa Pontius Pilatus, kuserahkan dia kepadamu. Terserah maumu. Salib. Jadi itu yang terjadi. Nah ini yang terakhir. Sebenarnya ada yang kelima, saudara. Saya pikir-pikir kenapa Yesus disalib bukan dirajam. Coba di ruangan ini yang pakai kalung salib angkat tangan. Yang punya kalung salib angkat tangan. Malu mengakui, saudaraku, malu. Enggak, saya enggak akan minta dipersembahkan saudaraku untuk Tuhan, enggak ya. Ya, apalagi kalau imitasi saudaraku ya, enggak ya. Saya hanya membayangkan kalau Yesus dirajam, kita tuh hari ini kalungan batu bukan salib. Enggak keren saudaraku ya, haleluya, puji Tuhan. Kenapa hari ini kita kalungan batu? Ya karena Yesus disalib. Tapi mengertilah bahwa itu lambang kutuk sebenarnya. Itu lambang kebodohan. Lambang salib, kalau Yesus tidak disalib maka kalung kita adalah kalung batu. Iya, oke. Lanjut saudaraku. Yuk yang keempat, ini yang terakhir. Ternyata ini yang bikin saya terpukau. Salib jauh lebih sadis dari rajam. Rajam itu sadis saudaraku. Efek kekejaman pada rajam itu lebih minim dibandingkan salib. Bandingkan, lihat perbandingan yang saya buat ini. Tujuan rajam itu membunuh terdakwa dengan cepat. Tetapi tujuan salib sengaja supaya terdakwa merasa tersiksa. Sengaja dibuat menderita. Dan sengaja mati pelan-pelan. Bapak Ibu perhatikan dua gambar itu. Rajam itu tujuannya membunuh dengan cepat. Jadi jangan dipikir rajam itu, orang itu dilempari dengan batu kecil dari jarak jauh. Lah matinya kapan saudaraku? Ngerti ya? Kalau orang dilempari dengan batu kecil dari jarak jauh, matinya kapan? Ya nek kena, nek luput. Berapa batu yang dipakai? Tapi rajam itu juga bisa dilakukan dengan bawa batu besar, dekati terdakwanya, keproke dindasi. Sadis? Sadis, tapi mati cepat. Ngerti? Kita membayangkannya udah ngeri saudara. Rajam itu bukan dilempari dari jauh dengan batu kecil. Orang bisa pakai batu besar dan kemudian terdakwa yang dibawa sudah tidak bisa apa-apa, dijatuhkan batu besar itu di kepalanya. Sadis. Tapi mati cepat. Enggak jam-jaman saudaraku. Jadi tujuan rajam adalah membunuh terdakwa dengan cepat. Tujuan salib. Inilah yang Yesus lihat, yang Yesus alami. Sengaja dibuat tersiksa, sengaja dibuat menderita, dan itu sengaja dibuat mati perlahan. Perbandingan yang berikutnya. Alat rajam hanya satu. Apa? Batu. Terdakwanya pasif. Tidak dipermalukan. Alat salib banyak. Cambuk dengan ujung besi berkait. Jadi ketika Yesus disambuk itu bukan cambuk reok saudaraku, enggak.
Itu cambuk yang ujungnya itu ada besi, ada kaitannya sehingga ketika nempel di tubuhnya, ketika dicabut itu dagingnya tercabik. Cambuk dengan ujung besi berkait. Kayu yang berat, yang harus dia pikul sendiri. Terdakwa sudah dicambuk, sudah habis-habisan, dia harus pikul salibnya sendiri ke tempat dia akan disalibkan. Ada paku, ada martil, bukan cuma palu saudaraku, godam, partil, ada tali untuk mengikat. Dan dalam kasus Yesus, propertinya lebih banyak lagi. Melibatkan mahkota duri, melibatkan tombak. Dan faktanya dalam penyaliban terdakwa harus tetap aktif. Memikul salibnya sendiri. Jadi sudah luka, sakit tubuh, sakit hati, habis keringatnya, habis darahnya. Makanya Yesus gak mampu jatuh. Dia harus pikul salibnya sendiri. Dalam penyaliban terdakwa dipermalukan. Ditelanjangi, menjadi tontonan, dan mayatnya dibiarkan tergantung. Kenapa hanya mayat Yesus yang diturunkan? Karena ada orang-orang yang mencintainya. Jadi karena mau sabat, maka mayat Yesus diturunkan. Tapi hukuman salib aslinya, mayat itu dibiarkan sampai busuk, dimakan burung-burung bangkai, dan jadi tontonan. Kenapa? Orang jahat layak menerima itu hukum di waktu itu. Jadi sebenarnya sangat dipermalukan. Dan pada akhirnya kesimpulan bagian ini adalah salib lebih mendekati pola pembantaian binatang kurban dalam perjanjian lama dibandingkan dengan rajam. Karena proses binatang dikorbankan itu banyak, disembelih, dikuliti, dicuci, bla 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 bla, ada ritual-ritualnya. Artinya salib lebih mendekati pola pembantaian binatang kurban dalam perjanjian lama. Itulah alasannya Yesus disalib. Yuk musik siap, G. Kesimpulan, dua kesimpulan. Yang pertama, hukuman dosa itu maut. Kematian kekal yang mengerikan, sadis dan kejam. Kita layak menerima hal itu. Dan untuk itulah Yesus menggantikan hukuman yang mengerikan ini. Dia memilih salib daripada rajam. Sebab hukuman salib tercatat dalam sejarah sebagai hukuman yang paling brutal. Jadi sejarah mengakui bahwa salib adalah hukuman yang paling brutal. Dan Yesus gak milih hukuman yang paling enak. Yesus gak mau enak-enakan. Yesus pilih yang paling sakit. Yesus pilih yang paling menderita. Yesus pilih yang paling menyakitkan. Dia pilih yang paling terkutuk, saudara. Kenapa? Karena dia sedang menanggung apa yang harus kita tanggung seharusnya. Karena kematian, hukuman dosa itu maut, kematian kekal yang mengerikan. Daripada anak-anakku tidak selamat masuk neraka biar aku sakit sekarang. Tapi aku menyelamatkan anak-anakku. Terakhir, nomor 2. Salib Yesus adalah salib yang melukai badan dan perasaan. Dia tanggung semua. Perhatikan, salib kita hanya salib yang melukai perasaan. Dan seringkali kita tidak mampu memikulnya. Saya harap ini bicara banyak. Salib kita hanya salib yang melukai perasaan. Adakah di sini yang mengalami luka tubuh karena kita ikut Yesus? Negara kita akan bertindak. Kalau sampai terjadi aniaya, kalau sampai terjadi tubuh kita terluka karena kita mengikut Yesus, masih ada perlindungan negara. Negara akan bertindak. Hari ini salib yang sering kita tanggung adalah salib perasaan. Dan itu pun masih banyak seringkali kita yang gak mampu memikulnya. Ingat, gereja hari ini bisa ada karena ada saudara-saudara seiman di gereja mula-mula yang berani menanggung luka perasaan, bahkan kematian badan. Tidakkah kita tertantang? Badan kita gak luka, gak ada yang berkurang di kita, hanya perasaan kita saja. Kita ini hanya seperti Simon Kirene. Bapak Ibu tahu Simon Kirene? Kemarin di Bethesda
saudaraku, Pak Yan khotbah tentang Simon Kirene. Simon Kirene itu hanya memikul sebentar, badannya nggak luka. Cuma bantu mikul sebentar. Kita seperti Simon Kirene yang cuma diizinkan sedikit memikul salib. Makanya Yesus berkata, orang yang mau ikut aku harus mau memikul salibnya, bukan salibku. Salibnya, salib kita ini masih ringan dibandingkan salib Yesus. Salib kita ini masih ringan dibandingkan salib Yesus. Yesus berkata, gak ada yang bisa mikul salib Yesus. Hanya Dia yang bisa melakukannya di atas Golgota. Ngerti ya saudaraku ya? Kita ini seperti Simon Kirene yang sebentar aja mikul, susah sebentar. Setelah itu diserahkan ke Yesus lagi kok saudaraku. Kita gak sampai dipaku, Simon Kirene gak sampai dipaku. Simon Kirene gak sempat ditusuk, gak sempat dimahkotai duri. Dia hanya pikul sebentar. Dan kalau hari ini ada salib yang sedang kau hadapi, pikul, ambil, serahkan kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, Engkau sudah pernah melewatinya. Lebih berat dari apa yang aku pikul hari ini. Amin firman Tuhan. Mari kita masuk perjamuan kudus. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Biarkan keyboard saja. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat, telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Tuhan, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus,
tercurah untuk menebus hidupku. Tuhan taruh di hati saya, bukan dalam rencana saya awal, tapi di atas mimbar ini saya berkata, pelayan perjamuan duduk saja, biarkan saya dan Ibu Gembala yang melayani. Kalian nikmati hadirat Tuhan, kalian nikmati jamahan Tuhan, biarkan saya dan Ibu Gembala melayanimu. Mungkin agak lama, sabar, terima hadirat Tuhan, penuh Roh Kudus untuk engkau kuat menghadapi salibmu. Mari singer nyanyikan pujian ini dari awal. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terus dalam hadirat Tuhan, rasakan bahwa Dia ada di tengah-tengah kita, mengasihi-Mu, melayani-Mu. Dia peduli akan hidupmu. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang mulia dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Sebab pengorbanan-Mu Tuhan, pengorbanan di Kalvari sungguh berharga. Kau tebus dosaku.
Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan sumber syarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan, amin, di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Mari kita bersyukur sama-sama. Terpujilah, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. mari puji Dia. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Haleluya. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dan berterima kasih. Ku sujud dan berterima kasih.
bersama-sama sembah Dia. Kami bersyukur Tuhan, kami cinta Engkau. Cintamu lebih manis dari anggur. Sweet love Jesus, sweet love Jesus, sweet love Jesus. Kami bersyukur Tuhan, Engkau yang mampukan, Engkau yang mampukan, Engkau yang mampukan. Haleluya. Mari angkat tubuh Yesus dengan tangan kita. Terima kasih buat bilur-bilur-Mu yang seharusnya kami derita dan alami Tuhan. Terima kasih Engkau sudah menyembuhkan penyakit kami. Terima kasih karena Engkau sudah menolong, menyelamatkan kami. Engkau diremukkan supaya kami utuh. Engkau disakiti supaya kami sembuh. Engkau dimiskinkan supaya kami kaya Tuhan. Engkau lemah supaya kami kuat. Engkau susah supaya kami terhibur Tuhan. Sebab pada malam sebelum Ia diserahkan, Ia mengambil roti, memecah-mecahkannya, memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, makanlah, inilah tubuhku, mari makan dengan iman dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat yang lainnya begitu mudah sirna, kasih-Mu ya Tuhan tetap bertahan. Engkaulah alasan hatiku percaya, kasih masih ada dalam dunia. Saat yang lainnya begitu mudah sirna, kasih-Mu ya Tuhan tetap bertahan. Engkaulah alasan hatiku percaya, kasih masih ada dalam dunia. Saat yang lainnya, saat yang lain begitu mudah sirna, begitu mudah sirna, kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu ya tetap bertahan, tetap bertahan. Engkaulah alasan, Engkaulah alasan, hatiku percaya, hatiku percaya, kasih masih ada, kasih masih ada di dalam dunia. Oh, saat yang lainnya begitu mudah sirna, kasih-Mu ya Tuhan tetap bertahan, tetap bertahan. Engkaulah alasan hatiku percaya, kasih masih ada dalam dunia. Sebelum minum darah Yesus,
Ada di antara kita di tempat ini istri-istri yang sedang mengalami perasaan bahwa suaminya mulai berubah. Perasaan suamimu terhadapmu mulai berubah. Dan ada juga suami-suami yang sedang merasakan bahwa ada perasaan sikap istrimu kepadamu mulai berubah. Ujian ini berkata saat yang lainnya sirna, kasih Tuhan tetap bertahan. Mungkin engkau jauh dari anak-anakmu dan engkau merasa komunikasi dengan anak-anakmu gak seperti dulu ketika mereka ada di rumah kita. Ada di antara engkau yang merasakan anak-anakku sudah berubah, sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Ada yang sedang merasa ditinggalkan oleh teman. Ada yang sedang merasa mengalami hal dalam hubungan. Tetapi tahulah bahwa kasih Tuhan tetap bertahan dan itu membuktikan bahwa masih ada kasih di dunia ini. Saat yang lainnya begitu mudah sirna, kasih-Mu ya Tuhan tetap bertahan. Engkaulah alasan. Jesus, you are the reason I live. Oh, haleluya. Saat yang lainnya, you are the reason. You are the reason, Jesus. Tetap bertahan. Engkaulah alasan hatiku percaya. Kasih masih ada di dalam. Mari angkat darah Yesus. Saat yang lainnya, yang lain boleh berubah, Engkau tidak pernah berubah. Tetap bertahan. Engkau alasan hatiku percaya. Kasih masih ada dalam dunia. Dan setelah itu dia mengambil cawan anggur, memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, minumlah. Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Perbuatlah setiap kali kamu mengingat akan aku. Mari minum dengan iman dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam darahnya, darah doa. Pulang dengan jawaban, pulang dengan kemenangan, pulang dengan kekuatan. There is power in the blood of Jesus. Dalam darahnya, darah anak domba Allah. Aku terima jawaban, ada kuasa. Aku terima mujizat. Amin. Dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kelimpahan, ada kemenangan, ada kesembuhan. There is power in the blood of Jesus. Biarkan setiap kami memahami kasih Tuhan. Biarkan kami memahami bahwa kami tidak sendiri. Engkau ikut memikul setiap beban kami.
Lihat umat-umat-Mu yang sudah mengalahkan hujan. Lihat umat-umat-Mu yang datang karena mereka rindu Tuhan. Jamah, berkati, pulihkan, sembuhkan, lengkapi, cukupkan apa yang mereka perlukan. Dan mereka akan mengasihi Tuhan dan akan menjadi saksi-saksi Tuhan. Sekarang pulanglah, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang anaknya yang tunggal, persekutuan Roh Kudus, memelihara roh jiwa tubuhmu sempurna tak bercacat sampai Yesus datang menjemput gerejanya. Terimalah keberhasilan yang maksimal, terimalah perlindungan yang sempurna, terimalah keberuntungan yang ajaib. Hanya dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat malam.